Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami, kelompok 6, akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan lanjutan 2, bab 10 terkait laporan keuangan konsolidasi perusahaan dagang dan manufaktur. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kades Sinta Dewi dengan plat NIM belakang 1195. Kemudian rekan saya, Kade Feni Wulandari dengan plat NIM belakang 1080. Niputu Asparwati dengan plat NIM belakang 1268. Idewo Komang Mas Oke Purnamahdi dengan plat NIM belakang 1243. Dan Niputu Pasek Govinda dengan plat NIM belakang 1305. Adapun pokok bahasan yang akan kami presentasikan pada kali ini, yaitu yang pertama, laporan keuangan konsolidasi, laporan laba rugi, laporan laba ditahan dan neraca. Yang kedua, kontinuitas dalam laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan dagang. Dan yang terakhir, laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan manufaktur. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, lanjut saja ke pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh penyaji pertama. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Idewo Komang Mas Oke Purnamahdi dengan plat NIM belakang 1361. Di sini saya akan menjelaskan bersama teman saya itu tentang submateri pertama tentang laporan keuangan konsolidasi, laporan laba rugi, laporan laba ditahan dan neraca. Untuk laporan keuangan konsolidasi dan laba rugi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan yang menyajikan informasi keuangan milik induk perusahaan dan anak perusahaan dalam satu laporan seolah-olah mereka entitas. Laporan keuangan konsolidasi juga memiliki kegunaan, yaitu yang pertama itu pemegang saham yang ada dan calon pemegang saham dari induk perusahaan umumnya mempunyai kepentingan paling besar atas laporan keuangan konsolidasi dibandingkan laporan masing-masing perusahaan secara individu, karena nasib individu perusahaan dipengaruhi oleh operasi dari anak perusahaan. Yang kedua, kreditur jangka panjang dari induk perusahaan juga memperhatikan kegunaan laporan keuangan konsolidasi karena pengaruh operasional anak perusahaan terhadap kesehatan keseluruhan perusahaan dan masa depan induk perusahaan relevan untuk mengambil keputusan dari kreditur. Yang ketiga, itu ada manajemen induk perusahaan mempunyai kepentingan yang berkelanjutan untuk informasi teknik baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan-perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Selain memiliki kegunaan, laporan konsolidasi juga memiliki keterbatasan. Yang pertama itu hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi tidak diungkapkan, maka kinerja atau posisi dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja dari perusahaan lainnya. Lalu yang kedua itu ada tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan, karena sebagian dapat mencerminkan bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang belum dibagikan. Yang ketiga itu terdapatnya rasio-rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dihitung berdasarkan informasi gabungan. Rasio-rasio tersebut tidak mewakili perusahaan manapun yang dikonsolidasikan, termasuk induk perusahaan. Yang keempat itu akun-akun yang sama dari perusahaan-perusahaan berbeda yang digabungkan dengan konsolidasi bisa jadi tidak seluruhnya dapat dibandingkan. Dan yang terakhir itu informasi tambahan tentang masing-masing perusahaan atau kelompok perusahaan yang termasuk dalam konsolidasi sering kali diperlukan untuk kerja, tetapi tambahan informasi tersebut dapat menyebabkan catatan atas laporan keuangan jadi sangat banyak. Untuk materi laporan konsolidasi sudah saya jelaskan. Om Swastiastu. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Pasek Govinda, NIM 1817051305. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari penyaji sebelumnya. Jadi di sini saya akan membahas laporan laba rugi, yang merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama waktu tertentu. Kemudian kegunaan laporan laba rugi bagi investor dan kreditor adalah yang pertama adalah mengevaluasi kinerja masa lalu di perusahaan, kemudian memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan.
kemudian membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas di masa depan. Kemudian bentuk laporan laba rugi. Yang pertama adalah multiple step atau bertahap, adalah bentuk beberapa pengelompokan terhadap pendapatan dan biaya yang disusun dalam urutan-urutan tertentu sehingga bisa dihitung penghasilan. Kemudian ada single step, bentuk langsung. Bentuk ini tidak dilakukan pengelompokan pendapatan dan biaya ke dalam pengelompokan usaha dan di luar usaha, hanya dipisahkan. Kemudian keterbatasan laporan laba rugi. Yang pertama adalah pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. Kemudian angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan. Kemudian kita beralih ke laporan laba ditahan. Jadi laporan laba ditahan merupakan laporan yang menyajikan akumulasi laba periode tertentu dan sebagai indikator kemampuan perusahaan menciptakan laba. Kemudian sebuah perseroan dapat menyajikan laporan laba ditahan dengan cara yang pertama adalah menyiapkan laporan laba ditahan yang terpisah, yang kedua kombinasi laporan laba rugi dan laba ditahan, yang ketiga adalah laporan ekuitas pemegang saham. Kemudian ada dua metode untuk menyajikan komponen laba ditahan, yaitu yang pertama adalah penyajian komponen laba ditahan atas dasar sumber atau by source, dirinci menjadi dua. Yang pertama adalah laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin. Kemudian yang kedua adalah laba ditahan yang berasal dari laba luar biasa. Jadi yang metode kedua ini adalah penyajian komponen laba ditahan atas dasar tujuan penggunaan. Kemudian laba ditahan atau dalam kurung R per E sangat berhubungan erat dengan dividen. Macam-macam dividen seperti dividen tunai, dividen saham, dividen properti, dividen skrip, dividen likuidasi. Pencadangan laba ditahan dimaksud agar dapat menggunakan sumber-sumber perusahaan untuk tujuan-tujuan khusus tertentu sehingga tidak dapat dibagikan dividen. Jadi di sini yang terakhir akan saya jelaskan adalah neraca. Neraca konsolidasi adalah sebuah neraca yang menunjukkan kondisi keuangan gabungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah rekening atau skundro, yaitu aktiva disajikan di sebelah kiri atau debit, sedangkan unsur kewajiban dan ekuitas disajikan di sisi kanan atau kredit. Kemudian laporan dalam bentuk ini baik aktiva, kewajiban maupun ekuitas disajikan secara urut dan atas di bawah dimulai dari aktiva, kewajiban dan juga terakhir ekuitas. Kemudian ada kegunaan neraca. Jadi kegunaan neraca ini adalah untuk mengukur rasio likuiditas, kemudian rasio solvabilitas dan rasio fleksibilitas. Kemudian adapun keterbatasan dari neraca, yang pertama biaya historis. Informasi yang dilaporkan dalam neraca memiliki reliabilitas yang tinggi di satu sisi. Kemudian pertimbangan dan estimasi digunakan untuk menentukan berbagai pos yang dilaporkan dalam neraca. Kemudian aktiva tidak berwujud, SDM yang handal, produk yang unggul, pelayanan yang irma terhadap pelanggan merupakan aktiva penting, namun neraca tidak dapat melaporkan karena tidak bisa dicatat dan diukur secara objektif. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akan lanjutkan ke penyaji berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kadek Sri Sinta Dewi dengan plat NIM belakang 1195. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu terkait kontinuitas dalam laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Meskipun sasaran kegiatan akuntansi perusahaan afiliasi bukanlah untuk menyusun laporan keuangan yang dikonsolidasikan, namun harus tetap diperhatikan sifat kontinuitas laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Maksud adanya kontinuitas dalam laporan keuangan konsolidasi yaitu saldo rekening-rekening yang tercantum dalam neraca konsolidasi pada suatu saat merupakan kelanjutan saldo rekening-rekening
sama yang disusun pada akhir periode sebelumnya. Dapat diusut kembali melalui berbagai mutasi yang telah terjadi sebagai akibat transaksi dalam perusahaan afiliasi untuk periode akuntansi yang bersangkutan ke saldo rekening-rekening yang sama dalam neraca konsolidasi pada akhir periode sebelumnya. Demikian pula pada laporan laba ditahan yang dikonsolidasikan. Saldo laba yang ditahan untuk masing-masing kelompok pemegang saham pada akhir periode sama dengan saldo laba yang ditahan akhir periode sebelumnya ditambah bagian laba masing-masing pemegang saham dikurang jumlah dividen yang dibagikan. Apabila neraca konsolidasi disusun atas dasar neraca individual, maka eliminasi terhadap transaksi jual beli barang dan dagang antar perusahaan afiliasi terbatas hanya sebesar rugi atau laba, melainkan harus seluruh jumlah hasil penjualan di satu pihak dan seluruh harga pembelian di pihak yang lain. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kak Deviani Wulandari dengan NIM 1080. Di sini saya akan memaparkan materi tentang laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan dagang. Menurut Yunus dan Hartanto tahun 2018 halaman 520 menyatakan bahwa terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi dalam perusahaan dagang, yaitu saldo utang piutang, selanjutnya yaitu transaksi jual beli barang dagang yang mengakibatkan timbulnya laba rugi dari transaksi tersebut, di mana sebagian masih terkait pada nilai afiliasi. Berikut ini adalah jurnal eliminasi yang diperlukan dalam menyusun laporan konsolidasi perusahaan dagang, yaitu yang pertama, eliminasi terhadap hak pemilikan PT induk pada PT anak di mana adapun jurnal eliminasinya yaitu yang pertama, modal saham PT Anli debit, kedua, laba ditahan PT Anli debit, selanjutnya laba atas investasi saham pada PT anak di debit, dan di kreditnya yaitu investasi saham-saham PT anak. Yang kedua, eliminasi terhadap saldo utang piutang, di mana jurnal eliminasinya utang dagang PT induk pada piutang dagang PT anak. Selanjutnya yaitu eliminasi terhadap transaksi jual beli barang dagang, dan di debitnya yaitu hasil penjualan PT anak, dan di kreditnya yaitu pembelian pada PT induk. Apabila kedua perusahaan menggunakan metode perpetual, maka jurnalnya adalah hasil penjualan PT anak di debit, yang kedua yaitu persediaan barang dagang PT induk di debit, dan di kreditnya yaitu harga pokok penjualan PT anak. Selanjutnya yang terakhir yaitu eliminasi terhadap laba atas jual barang dagang yang semula dibeli dan belum berhasil dijual kembali sampai dengan tanggal neraca. Apabila sampai dengan tanggal neraca pihak pembeli belum berhasil menjual kembali barang dagang tersebut, maka dalam laporan konsolidasi tidak dibenarkan untuk mencatat laba atau rugi atas penjualan barang tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nikutu Asparwati dengan NIM 1817051268. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur, kita mengenal dengan adanya istilah laporan harga pokok produksi. Laporan inilah yang menjadi poin utama dalam perusahaan manufaktur, karena dengan adanya laporan ini, sebuah perusahaan manufaktur dapat melihat jumlah nilai persediaan. Berdasarkan pasal 1 angka 10 UU RI nomor 40 tahun 2007, peleburan konsolidasi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan suatu perseroan terbatas yang baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan terbatas yang meleburkan diri dan status badan hukum. Pada dasarnya, laporan keuangan pada perusahaan manufaktur terdiri atas laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi neraca, dan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal pada perusahaan manufaktur sama juga dengan perusahaan komersial lainnya. Adapun contoh laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan manufaktur investasi saham pada perusahaan anak, yaitu PT Sinar dan perusahaan anak Kertas Kerja neraca konsolidasi tanggal 31 Desember 2013. Rekening ada debit kas pada PT Sinar yaitu 11.635.000, pada PT Abadi yaitu 4.700.000, neracanya sebesar
sebesar 16.335.000. Piutang pada PT Sinar sebesar 3.200.000, PT Abadi 6 juta, dan neraca pada debit 9.200.000. Persediaan 4 juta pada PT Sinar, 6.200.000 pada PT Abadi, dan neraca di debit sebesar 10.200.000. Aktiva tetap lainnya pada PT Sinar sebesar 2.800.000, pada PT Abadi yang sebesar 3 juta, dan neraca pada debit 3.500.000. Investasi saham pada PT Abadi pada PT Sinar sebesar 23.095.000. Eliminasi modal saham sebesar 85%. Eliminasi pada kredit sebesar 7.650.000. Eliminasi agio saham sebesar 25%. Pada kredit sebesar 2.975.000. Dan eliminasi LVD 85% sebesar 2.720.000. Dan goodwill sebesar 9.750.000. Sehingga total aktiva menjadi pada PT Sinar sebesar 44.750.000, pada PT Abadi sebesar 19.900.000. Kredit macam-macam utang pada PT Sinar sebesar 9.500.000, pada PT Abadi 4.200.000, dan neraca di kredit sebesar 13.700.000. Modal saham PT Sinar sebesar 15.500.000. Agio saham PT Sinar 5.800.000 dan LYD PT Sinar sebesar 13.950.000. Modal saham PT Abadi yaitu 9 juta. Eliminasi 85% pada PT Abadi sebesar 7.850.000. Agio saham PT Abadi sebesar 3.500.000. Eliminasi 85% sebesar 2.973.000. LYD PT Abadi sebesar 3.200.000. Eliminasi 85% sebesar 2.720.000. Hak minoritas sebesar 15%, yaitu sebesar 480.000. Total utang dan modal pada PT Sinar 44.730.000. 44.730.000. Pada PT Abadi sebesar 19.900.000 dan eliminasi pada debit sebesar 13.345.000 dan kredit 13.345.000. Di neraca sebesar 3.285.000. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan nanti pada saat sesi diskusi. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Akhir kata kami akan para Santi. Om Santi Santi.